Shalom Sobat OMK, selamat sore dan selamat bergabung di Warung OMK. Mari kita satukan hati kita saat ini, kita mau melompat, menyanyi, memuji nama Tuhan kita yang luar biasa. Let's praise His name. Dia sungguh baik dalam hidup kita, amin. So let's sing this to Him. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari umat Tuhan yang bersuka saat ini, ayo kita nyanyikan sekali lagi pujian ini bagi Dia. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, bersorak, nyatakan dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Karena Tuhan kita sungguh setia, Dia baik, kita mau melompat dan menyanyi baginya. Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Terima kasih, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 Puji namanya, Kau sungguh baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi perempuan, berkarir jangan terlalu tinggi lah. Apalagi kalau masih single. Nanti laki-laki pada takut deketinnya. Jadi saya harus menurunkan kualitas saya untuk bisa diterima. Kok rasanya nggak bener ya? Perempuan itu harus jaga badan dong. Jangan sampai gendut. Penampilan harus enak dilihat. Semua orang, bukan hanya perempuan, wajib menjaga kesehatan tubuh. Kalau dia harus menjaga badan dan penampilannya,
Maka sebaiknya dia lakukan itu karena keinginannya dan untuk kesehatan, bukan karena tuntutan lingkungannya. Duh, kamu kapan nikahnya? Udah kepala 3 loh. Nanti apa kata keluarga besar? Pernikahan itu keputusan yang bukan main-main. Masa nikah cuman karena takut sama anggapan keluarga besar? Ayo belajar masak. Nanti kalau sudah berkeluarga, kamu harus masak buat suami dan anak-anak loh. Tugas istri dan ibu itu bukan hanya soal masak. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kalau kelebihan saya bukan dimasak, ya sudah. Perempuan kok sekolah tinggi-tinggi amat sih? Ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga. Aduh, di tahun 2022 kok masih ada yang bilang kayak gini? Oke, kalaupun saya nantinya jadi ibu rumah tangga, saya mau jadi ibu rumah tangga yang excellent. Istri yang bisa mensupport suami dalam bisnis atau karirnya, dan ibu yang bisa mendidik anak-anaknya dengan pola asuh yang benar. Hai teman-teman OMK, happy banget kita bisa ketemu bersama-sama hari ini di Warung OMK. Hari ini bertepatan ya di bulan April, jadi kita mengangkat tema khusus tentang wanita, karena kita tahu ya di bulan April ini kita memperingati Hari Kartini di tanggal 21 April, jadi hari ini tema kita adalah kata siapa perempuan gak bisa. Sebelum aku mulai, aku mau kenalan diri dulu ya. Namaku Yolanda Jaya Sastra dari komunitas Katolik Light of Jesus Family Indonesia. Dan saat ini aku bekerja di Google sebagai marketing, dan hari ini aku mengajak salah satu temanku untuk menjadi narasumber. She is an amazing woman. Dia seorang wanita yang luar biasa. Aku udah kenal dia dari sejak dulu kita sama-sama di Singapura ya, mungkin kayak sekitar 15 tahun yang lalu. Kita waktu itu sama-sama kayak di Mudika gitu bareng-bareng. Namanya Catherine, dan dia sekarang adalah Chief Food Officer di Gojek Indonesia. Nah, teman-teman semua, aku tuh lumayan kaget gitu. Aku berpikir bahwa di zaman sekarang ini sudah nggak ada lagi cewek-cewek atau wanita yang mengalami prejudice atau omongan-omongan kayak misalnya gini, ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi, ntar juga jadi ibu rumah tangga. Atau omongannya kayak gini, jangan sukses, nanti gak ada yang mau sama kamu, takut pacaran sama kamu. Aku pikir udah gak ada lagi tuh kalimat-kalimat seperti itu. Aku pikir it just happened in my time, waktu aku dulu mungkin SMA atau kuliah ya. Tapi ternyata waktu aku tanya sama keponakanku yang SMP atau teman-teman yang masih Gen Z ya, yang kuliah ataupun baru bekerja, ternyata mereka masih mengalami prejudice dan omongan-omongan yang sama. Nah, kita pengen membahas hari ini apa sih dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya, dan kita mau belajar bersama-sama bahwa yuk kita cari aja apa kehendak Tuhan buat diri kita, buat hidup kita, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan untuk kita. Tanpa berlama-lama lagi, let us welcome Catherine, Chief Food Officer dari Gojek Indonesia. Hi Kat, how are you? Hello. Mungkin ini bisa tolong introduce yourself buat teman-teman yang hari ini hadir nih. Thank you, Yol. Ini udah kayak reunian. Aku udah gak ketemu Yolanda. We are friends from old days, long time ago. Jadi seneng banget. Thank you for inviting me. Tapi juga thank you banget udah dikasih kesempatan buat hadir di acara ini. Namaku Catherine Hindra Sucayo, asli Surabaya. Currently been working with Gojek for almost 5 years. Sebelum itu many different thing I do, from consultant sampai terjun ke dunia e-commerce, starting about more than 10 years ago. Time flies. So yeah, I've been in the tech industry for the last 10-12 years and still here. Wow. Okay, that's such a long time. Yeah, it's great to see you. Kayaknya kita udah gak ketemuan 10 tahun ya. Ada. Ya, ini pertama kalinya kita ketemu dan online. Maksudnya ya, kita chat di WhatsApp, tapi gak pernah ketemu face to face. Wow. Ya, dan buat teman-teman Selain Precious Ladies, hari ini juga ada teman-teman dari OMK. Hai semuanya. So
glad that you are here, dan kita pengen bahas sama-sama ya untuk anak-anak muda Katolik nih, untuk para wanita muda Katolik hari ini. Kayak, hey, go get your dream. Dream apa yang diberikan Tuhan buat setiap dari kita. Nah, tapi sebelum kita mulai talk show hari ini, let us pray together. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan setiap dari kami ini sungguh berharga, dan kami segambar dengan rupa-Mu Tuhan. We are the image of God. We believe in your love. We believe that we are beautiful in your eyes, Lord. Dan kami percaya bahwa setiap dari kami ini diciptakan untuk suatu tujuan yang mulia. Berkati setiap dari kami Tuhan, agar kami bisa semakin bertumbuh dalam Engkau, dan kami terus mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Who is your female role model, dan kenapa kamu pilih orang ini sebagai your female role model? Teman-teman yang di rumah bisa diisi ya di kolom komen di GoPlay Apps atau di kolom YouTube di bawah ini. It may sound cliche sih y'all, tapi for me, my real role model for female is still my mom. My mom born in Sumbawa Besar, which is like in the middle of nowhere. I don't know if most of you know where Sumbawa Besar is. Di Nusa Tenggara situ. Then she left home to study in Surabaya when she was 12. And she started working basically to help out family and stuff tuh dari umur I think like 15 or something like that, and she never graduated from high school. Karena pas itu tahun 65 when that thing happened, so the school closed down and she never continued. So she doesn't even graduate from high school. But I always believe that she is very wise, very smart, and her main advice that has become my mantra in life is make big problem small, small problem nothing, right? So in that sense, is that stays with me, and I feel that that she's my role model. Wow, your mom is so inspirational. Ya, advice-nya bagus banget sih itu memang. Banyak orang kan stres karena itu ya, memperbesar masalah gitu loh. Yes. Yeah. But I'm often told that aku kebablasan because I think everything small thing. That's so funny. Okay, thank you Kat for sharing. So ini ada yang jawab nih, ada yang Santa Monica role modelnya karena patrons of wife and mom. Yeah, Santa Monica is amazing. Yeah. Ya, gue kayaknya nggak kuat sih kalau gue harus doain suami dan anak seperti Santa Monica. That's why ya, cewek-cewek single OMK pilih pasangan hidup yang terbaik ya. Karena saya nggak kuat jadi seperti Santa Monica. Jadi saya pilih jodoh yang memang baik gitu. Okay, let's go to the Q&A session. Kita punya beberapa pertanyaan nih. Ini burning questions dari teman-teman. Jadi yang pertama nih, kita kalau flashback waktu lo dulu kuliah, prejudice apa sih yang paling sering didengar karena kamu seorang wanita gitu? Apa yang paling sering didengar dan dialami? I think your intro sih y'all itu mengena banget. Kayak ini zaman kapan, gitu kan maksudnya. Tapi all those prejudice itu masih banget gitu kan. Don't get me wrong. Do I acknowledge that there are a lot of progress? Yes, right? Tapi kan justru aku juga merasa itu tugas kita di sini untuk tetap fight for it further gitu kan, because it's not there yet gitu. Jadi prejudice yang aku sering banget itu jangan sekolah tinggi-tinggi gitu kan, jangan kepinteran juga jadi cewek gitu maksudnya. Karena kalau kepinteran you will kind of like scare the guys off gitu. Jadi not saying that I'm a stellar student, tapi I'm lucky enough to go to university that is a pretty
at least perception wise is banyak orang bilang, oh anak-anak pinter masuk sana gitu kan. Jadi kalau pulang rumah, luckily it's not my parents ya, my parents are very very supportive that way. Tapi it's always kayak dengar dari ya gitulah ya, relatif gitu kan, yang ya sekolah jangan pintar-pintar gitu kan, maksudnya kan nanti susah cari jodoh gitu sih. Itu yang paling parah sih, yang masih didengarin terus gitu. Iya, benar. Atau yang tadi lu bilang ya, oh jangan pinter-pinter, nanti cowok-cowok takut, gak ada jodoh dan lain sebagainya. Ya, so kan ada prejudice kayak begitu tuh dulu waktu kuliah. Tapi apa sih dan bagaimana? Apa sih yang membuat kamu terus semangat dan bagaimana tetap maju and pursue your dream, your career? Walaupun menghadapi prejudice ataupun kayak ucapan-ucapan yang gak enak gitu. I think to be honest, sebenarnya itu one step at a time. I'm sure waktu aku dulu SMA, kuliah, even mulai kerja, itu nggak kebayang banget mau jadi apa. Even dreamnya kayak apa, to be honest, gue nggak punya juga gitu, clear gitu kan. Tapi along the way gitu, a bit of flashback. Sebenarnya gue itu sempat pulang dari kuliah. Jadi gue masuk kuliah, keterima, dan I don't like it gitu, karena bukan my first choice of major. Terus I was like, galau banget gitu, because it's a good university, cuman gue gak suka majornya. Jadi habis itu aku pulang dan aku sempat nganggur setahun gitu kan. And it was a pretty, waktu itu lumayan susah ya, karena kan to be very honest, I'm very insecure overachiever, that's how I call myself. Jadi I was so hard on myself gitu kan. Terus ngerasa teman-teman gue udah mulai kuliah, sedangkan gue gap setahun gitu. I prayed a lot gitu that time gitu, karena ini gimana gitu. And bener waktu itu ternyata I got what I want gitu. 1 year after that. Tapi aku percaya dari situ itu nyambung terus. So back to what I'm saying, how do I face the prejudice? I think one step at a time God showed me the way. I don't think ya, dan mungkin gue kurang peka juga untuk mendengarkan plan panjangnya gitu ya. Jadi it's always like step by step that I feel God nudge me to the direction where I am now gitu. Jadi dengan prejudice itu selalu dibukakan jalan untuk satu langkah lagi bisa. Jadi aku tuh kayak my question to God is always, aku masih bisa nggak sih Tuhan? Am I reaching my limit or not gitu kan, maksudnya aku masih bisa nggak sih ya, kalau bisa tolong dibukain jalan gitu kan, dikukuhkan aja gitu. Jadi aku ngadepin prejudice tuh kayak gitu sih. Contoh pas aku mulai kerja masuk e-commerce, I was the only female C-level waktu itu, dan it's like 10-12 years ago, and I was like super lucky, super young, right, very naive. Nah, terus habis itu aku tuh ingat tuh zaman WhatsApp mulai. Jadi ada yang namanya WhatsApp group. Nah, WhatsApp group itu isinya semua C-level different digital company, technology company in the country. Without going to the specific, ada pokoknya petinggi-petinggi semua lah. Even ada kayak minister-minister is in that group as well gitu kan. Jadi habis itu aku ngomong sama temen cowok gitu ya, dan dia yang admin di WhatsApp itu gitu. Aku bilang masukin gue dong, aku bilang gitu. Terus dia bilang, wah itu berat Kat, dia bilang gitu. Aku bilang, maksudnya berat? This is the boys club. Terus aku bilang, isn't it the C-level of all e-commerce company? Yeah, but you're the only one. That's why this is when before I joined it become a boys club WhatsApp. Dia bilang, boys wanna be boys Kat, they wanna talk about boy stuff. And sampai hari ini gue gak pernah dimasukin loh y'all. So in that sense it stays true that way gitu kan. Jadi mungkin aku juga satu hal gitu yang aku tiap kali berdoa dan berpikir adalah tebelin kulit juga gitu. Karena for us, for being female in this kind of situation and condition, kita gak bisa kulit tipis sih. We cannot be thin skin as well gitu kan. So doanya tuh kayak ya give me strength Lord gitu. Karena without sounding funny ya, I feel that we are being put here for a bigger reason than that. Dan we are the lucky one karena the women before us have paved the way, and it's our job to pave the way for the women that comes after us gitu kan. Jadi just passing the baton, do
as much as we can. Along the way, cry in the bathroom, that's fine, right? And then go back out and fight again. Yeah, that's right. Yeah. Kita percaya ya bahwa like what you said, kita semua diciptakan itu sama sebenarnya. Kalau kita lihat in the Bible juga, bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, we are created equal. Cuman karena society, karena history yang mungkin buat akhirnya jadi kayak ada pandangan cewek dan cowok seperti ini dan itu gitu. Padahal actually we are created equal. We are supposed to be given equal opportunities. Cuman ya sayangnya kan banyak yang tadi seperti lu rasakan ya, lu alami akhirnya kayak karena didominasi oleh para laki-laki. Jadi kadang kayak merasa kurang welcoming buat cewek untuk masuk ke dalam industri atau ke dalam posisi yang lebih tinggi seperti itu. Tapi ya, thank you for the advice. Kayak ya udah pray, doa, minta kekuatan, dan kadang-kadang ya udah kita muka tebel aja dan kita ada di sini untuk purpose yang lebih besar. Dan kita harus bersyukur sama orang-orang yang udah kasih kita jalan lah ya sebenarnya. It's a harder one, right? I believe that actually we probably got it easier compared to them. Iya, benar. Kayak Ibu Kartini gitu mungkin ya. And all those wonderful ladies yang paved the way for us. Yeah. Okay. So sekarang kan udah kayak kalau kita lihat your career right now, banyak orang tuh sebenarnya kayak wow keren banget gitu mendambakan karir kayak Catherine gitu. Tapi kan pasti waktu dulu awalnya itu pasti ada beberapa hurdles atau halangan yang lu alami gitu. Apa halangan terbesar dalam meniti karir dari dulu awal sampai sekarang bisa kayak di leadership position atau posisi kayak C-level kayak direktur ya mungkin ya equivalence-nya atau kayak presdir gitu di suatu perusahaan. I don't think the struggle has ended. I think every day you still struggle, just different color of struggle mungkin ya. Jadi aku bilang sih struggle-nya tiap hari kadang-kadang aku masih ngalamin sih jujur ya. Aku masih ngalamin di mana hari-hari kadang-kadang aku ngerasa kayak I don't know, maybe you call it sensitive or not, tapi kadang aku ngerasa kayak, if I am a guy and I do what I'm doing, probably the acceptance itu bakal berbeda. You know what I'm trying to say gitu kan? Kalau this is cliche gitu. Kalau cowok yang ngerjain pasti dibilang it's very assertive. He's very assertive. Decisive, bagus gitu kan. But if cewek yang ngerjain kadang-kadang tuh omongannya ini emotional banget sih gitu kan Mas. Sorry, I'm not gonna use the bad word, but you all thinking what I'm thinking gitu kan. Jadi jadi itu masih ada sih jujur kadang-kadang gitu. Aku masih kadang-kadang dapat komen kayak lu aja kali Cat personal gitu kan maksudnya. Aku bilang how? Dan kadang-kadang I call it out. Aku bilang if he is the one who's doing it gitu, would you say the same thing? Mungkin sekarang I feel that dulu tuh aku paling anti loh Yol ngomongin tentang masalah this emancipation cewek dan segala macem. Karena aku tuh ngerasa aku nggak mau dibeda-bedain gitu. Jadi aku bakal fight on my own merit and I don't wanna use this women card. You know what I'm trying to say? Gitu kan maksudnya. Tapi makin lama aku mikir aku doa banyak sih itu. Aku kayak mikir karena aku tuh sering banget diundang kayak ngomong masalah selalu nih, nah ini something yang aku kadang-kadang ngerasa nggak fair gitu kan, doesn't matter, mau diundang acara pembicaraan apapun aja, topiknya mau apapun, if I am get invited di panel tuh pasti akhirnya ada pertanyaan, bagaimana menjadi minority perempuan di dunia tech, itu pasti ada gitu kan, they will not ask guys that question gitu, jadi kadang-kadang even something subtle kayak gitu, itu masih ada. At first aku tuh get offended. I got really offended with that kind of question gitu kayak kenapa sih you not ask the guy next to me that question gitu. Kenapa lo selalu nanya ke gue gitu. Tapi lama-lama aku mikir mungkin memang ditempatkan di sini untuk menjawab pertanyaan kayak gitu. Jadi aku semakin belajar untuk getting not offended gitu kan, nggak pissed off, tapi ya lebih bijak mudah-mudahan untuk menjawab itu. Itu aku belajar banyak banget. Itu belajar yang sampai hari ini susah, masih banyak banget sampai hari ini. Imposter syndrome is my daily life maybe, karena
Apalagi di dunia kayak sekarang gitu ya, pada saat the company also grow really fast. Itu bukan masalah cewek cowok. I believe itu semua orang ngalamin hal yang sama. Nah itu mungkin poinnya di sana sih, Yol. Kadang-kadang kita mesti discern ini masalah karena gender apa bukan. I'm trying to balance, to be very honest. Satu hal, yes, aku complaining and fighting about the women stuff, tapi at the same time aku juga bilang, don't be too sensitive as well, gitu kan? Because not everything is because you are a female. Nah, jadi aku berusaha lebih discern di situ juga untuk lebih ngebanding-bandingin. Oh, mungkin ini memang akunya yang lagi mikir itu gara-gara aku cewek. Udah mungkin enggak juga. You know what I'm trying to say gitu ya. Nah, itu yang aku bilang agak susah sih hari-hari yang kita untuk lebih bisa ngebedain dua hal itu and still pushing through in the most effective way. Ya, oke, wow, that's really good. Basically kayak mau kita cowok atau cewek, masalah itu dalam pekerjaan selalu ada, ya kan? Prejudice itu selalu ada, mau kita cowok atau cewek. Jadi kita perlu wisdom untuk kita tuh tahu kayak ya udah ini masalah memang dihadapi semua orang, atau memang ini mungkin prejudice atau masalah yang dihadapin karena kita seorang wanita gitu kan. Dan apapun itu hadapin dengan kuat, stay strong, pray a lot, minta kekuatan dari Tuhan dan terus lakukan yang terbaik gitu. Tadi kan Catherine sempat bilang imposter syndrome ya. Ini menarik nih. Aku pengen ngomong bentar tentang imposter syndrome. Teman-teman yang ada di sini, imposter syndrome itu aku baru tahu istilah ini tahun lalu saat aku masuk Google. Karena semua orang ngomongin imposter syndrome dan sebagainya. Dan ternyata sindrom ini adalah sindrom di mana kita merasa not good enough. Bener ya, itu ya. Kayak kita merasa kayak, bener gak sih gue di-hire di sini? Jangan-jangan gue ini cuman pura-pura bagus, sehingga orang pikir aku bagus gitu kan ya. Dan banyak yang merasa kayak kurang pede gitu. Dan ini, ya you're right, bahwa sindrom ini banyak dirasakan, baik mau cewek maupun cowok tuh banyak yang merasakan ini. Dan nanti mungkin kita akan bahas di pertanyaan selanjutnya nih, karena ini berhubungan dengan confidence. Karena menurut research sebenarnya salah satu yang menjadi barrier untuk wanita untuk maju itu adalah confidence. Jadi memang cowok cewek mengalami hal yang sama. Tapi nggak tahu kenapa cewek itu slightly more, merasakan ini tuh slightly more than men. Mungkin karena society, mungkin karena history, latar belakang ya, mungkin karena ya kan lingkungan sekitar kita tuh sering kayak gitu kan. Emang kamu cewek bisa nggak kayak itu? Cewek kok begini gitu kan? Kadang-kadang kan ada kata-kata seperti itu. Mungkin yang tanpa kita sadari itu akhirnya membuat kita tuh punya kepercayaan diri yang lebih kurang gitu. Ya. Jadi di artikel ini, jadi aku baca beberapa artikel, dan itu menarik. Ada 4 hal. Dan ini kebetulan juga pernah dibahas sama my ex-boss, Veronica Sariutami, amazing woman. Dia marketing director Google Indonesia. Dia pernah post gitu di pollingnya juga, dan aku juga baca ini di artikel. Ada 4 hal yang hold women back in career. Yang pertama adalah low confidence, seperti imposter syndrome itu. Atau yang kedua, tall poppy syndrome. Apa artinya tall poppy syndrome ini? Jadi malu untuk mengakui pencapaiannya karena takut dicap sombong sama orang lain. Yang ketiga adalah support yang rendah atau low support dari orang-orang sekitar mereka. Ini terutama buat wanita yang sudah menikah dan punya anak. Biasanya banyak yang mengalami ini. Yang keempat adalah afraid to be themselves. Takut jadi dirinya sendiri. Takut dibilang, yang mungkin tadi lu udah sempat share ya, kayak takut dibilang, lu baperan, kok lu jutek gitu. Padahal women have, mau men or women, we have emotions. Cuman sayangnya kadang kalau itu terjadi pada wanita, udah dicap duluan, kok lu baperan. Jadi seakan-akan kadang sehingga kita tuh hold ourselves. Kita tuh takut untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya itu membuat kita nggak bisa perform. Nah, dari 4 hal ini, which one do you think is the biggest barrier? Apa yang menurut kamu barrier besar buat diri kamu gitu? Dan bisa di-share nggak gimana caranya kamu bisa overcome, bisa mengatasi masalah itu? Can I say all 4? Yes, I resonate with all kan. Tapi yang paling resonate buat aku tuh, I think it's kind of linked. To certain extent it's kind of linked gitu kan.
low confidence yang imposter syndrome sama be yourself. How does it link? Karena buat apa aku nyadari gini, banyak apalagi awal-awal gitu ya, being the minority, kita selalu mikirnya kayak, am I good enough gitu kan? Jadi kan fake it till you make it, that wording gitu kan. Am I good enough? Terus kita berusaha ngeliat, we feel orang itu so and so bagus dan kita trying to copy, which is I think is the wrong move, because we are who we are. Kayak tadi itu kan, beneran we are created equal, yet we have our own uniqueness as well. Jadi play to your strength, play to and bring something to the table that is different than the others. Nah ini yang kadang-kadang mungkin aku ngerasa cewek juga kadang-kadang, aku nggak mau dibedain. That's how I feel last time kan. Jadi I'm trying to be like the other man, which is wrong gitu. Karena setelah itu aku ngerasa ternyata by me being that minority, I bring a different thing to the table. Dan itu semua research udah nunjukin, semua research sudah mendukung. Kenapa dibilang kalau di board itu harus ada diversity? Bukan masalah male or female-nya, but it's because pada saat ada diversity itu cara pandangnya yang dibawa ke table when we are discussing masalah, mendiscuss issue itu berwarna-warni dan menjadikan solusinya lebih rich dan lebih bagus. That's the peran kenapa kita butuh cewek gitu kan, kenapa kita butuh different age group, kenapa kita butuh different social background. It's actually back to the science to be honest, right? Tapi kalau kita ngomong juga karena everyone brings something different to the table. Nah, jadi kenapa aku bilang be yourself, ngeling sama imposter syndrome, karena sometimes we try to be other people gitu kan. Pastilah kita ngeliat itu orang jago juga ya, let me try to be like him or her, which is good because we are trying to improve ourselves. Tapi please, I keep reminding myself, jangan lupa untuk be yourself as well, because semua dari kita juga membawa sesuatu yang unik, sesuatu yang baru dan penting dan valuable to the table. We are there for a reason gitu kan. Jadi kalau memang harus fake it till you make it, do it. It's okay. All of us are doing it gitu kan. Tapi have a belief that we are unique. Mungkin kalau belum bisa sampai level kayak, hey, I'm really good or something to build the confidence, just start with I'm unique, right? I'm unique and I'm gonna bring something different to the table. I think that's a very good start. Dan and actually that one is bagus juga karena kita nggak menjadi sombong untuk merasa the thin line is I'm good, I'm better than everyone. That's the line that we cannot cross, right? Tapi kan line-nya harus menjadi I am unique, I bring something to the table, but I also want to listen to other people. Which, in my opinion, sorry guys if there is guys here, cewek sebenarnya lebih bagus daripada cowok in listening skill. So that is actually juga salah satu kekuatan cewek. Jadi kalau aku ngeliat kalau di meeting ada cewek itu usually biasanya tuh bisa synthesize dan summary better. Why? Karena dia dengerin. Habis itu baru put things together. Justru awal-awal ya kalau being a bit tactical, if I may share y'all, awal-awal itu kerjaan gue cuma dengerin, habis itu gue summarize. Karena I feel that guys will not do that. Jadi, terus habis itu orang say, oh ya, because you can see the difference, you can see the plus minuses, and bring it together. Itu sih aku bilang, find that niche of each one of us. Again, right? Play to your strength. Don't try to improve on your weaknesses all the time, but play to your strength. If that makes sense. Yeah, that's very true. Jadi kayak, that's very true. Jadi kayak know your strength, know your uniqueness, and play around your strength and uniqueness. It's so true, you know. Kayak setiap dari kita tuh diciptakan unik ya, dan kita sebagai wanita tuh juga unik. Ada keunikan kita yang luar biasa dan bisa melengkapi orang-orang sekitar kita. Tadi yang seperti kamu bilang ya, kayak better listener gitu. Aku pernah dengar salah satu talk dari my ex-boss, itu dia bilang bahwa sometimes women can have better empathy. Jadi kadang-kadang sebagai seorang leader atau manager, dia bisa memberikan empathy yang lebih kepada timnya misalnya. Fokus pada apa keunikan dan strength kita itu ya. Jadi kalau aku baca sih, kalau aku bisa simpulkan, the big theme adalah have confidence in yourself.
Karena kita semua pasti punya keunikan, pasti punya strength, dan kita ada di sini untuk memberikan keunikan itu dan juga untuk belajar dari orang-orang lain. Ya, bukan kita tahu segalanya atau kita udah perfect gitu ya. Aku pengen ini sih nambahin untuk yang low support. Ini kan ada teman-teman yang mungkin masih single dan juga anak-anak teman-teman OMK. Kalau memang Tuhan memanggil kalian untuk hidup berkeluarga, karena nggak semua orang dipanggil untuk hidup berkeluarga ya, ada juga yang single for life. Apapun panggilan Tuhan itu pasti indah. Nah, bagi teman-teman yang dipanggil untuk kehidupan berkeluarga, carilah pasangan yang support you. Jadi ada yang bilang kan, oh jangan pintar-pintar, jangan sukses, nanti cowok takut. You know what, ladies, kalian itu ya bakalan kalau udah married, bakalan hidup and stuck dengan suami kalian for the rest of your life. Apakah kalian mau stuck menjadi bukan diri sendiri? Enggak kan? Pasti tersiksa kan? Kalau memang panggilan kalian itu untuk menggapai impianmu, go get it. Seorang pria yang kuat dan seorang pria yang punya security, punya kayak punya confidence, punya kepercayaan diri dan juga punya rasa aman. Dan juga punya karakter yang luar biasa dalam Tuhan, itu udah pasti bisa support. Even if pencapaianmu lebih besar, dia akan support, dia akan bangga dengan pencapaianmu. He will support you. So find someone yang mendukung kamu untuk menjadi versi terbaik dirimu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau enggak, you will regret it. Jadi ya, teman-teman OMK nih, udah single-single kan, masih ada waktu untuk kalian berdoa dan discern untuk mencari orang yang terbaik. Kalau memang panggilanmu adalah untuk menikah. Kalau enggak, it's okay too. Apapun kehendak Tuhan, it's beautiful. Iya, karena kalau kalian karir nanti nggak dapat support, it's going to be tough. Apalagi kalau kalian misalnya dikaruniai anak dan lain sebagainya. I'm grateful I have a supportive spouse ya. Saya kerja malam-malam, kan banyak gak dimarahin sama suami kerja sampai malam. Enggak, santai aja. Santai aja. Karena kita ada waktu sendiri gitu for our quality time. Jadi ya, you can with the right support. So, nah Kat, untuk pertanyaan berikutnya nih, ada nggak advice dari kamu untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah? Jadi ada 2 nih ya advice-nya. Untuk teman-teman yang masih kuliah dan mereka pengen tahu gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa ngerti panggilan atau the right thing to do untuk mereka. Dan yang kedua, advice untuk teman-teman yang mungkin baru meniti karir nih. Gimana caranya untuk mereka bisa tetap bersemangat, fokus untuk mengejar impian ataupun purpose yang ada dalam diri mereka. Boleh banget. Tapi sebelum ke sana, aku mau nambahin dikit Yol, kalau boleh yang buat kita talk about I'm single. I'm not married yet. Nah itu jadi banyak banget. Sometimes aku kalau ditanyain gitu kan, tuh kan, because women cannot have it all. I got that so much, a lot. Jadi aku ketemu sama teman, very good friend, very nice guy. Aku kenal sama suami istri. Jadi mereka Kristen juga gitu. Jadi udah nggak ketemu 2 tahun kayaknya waktu itu. Habis itu ketemuan, habis itu dinner nih berdua gitu kan. Dia lagi visitin Jakarta. Terus habis itu dia bilang, gimana kabar? Udah punya cowok gitu kan. Udah pasti kan, itu kan pertanyaan pertama. Terus habis itu aku bilang, no, I'm still single gitu. Terus jawaban dia adalah, don't worry, and he's very sincere, don't get me wrong, baik banget gitu. Dia bilang don't worry, namanya istrinya, and me will pray for you. Dia bilang gitu, kita pasti doain. There is someone out there for you. Saat itu aku nggak tahu. Ini mungkin teman-teman yang belum married udah capek ditanyain ini. You can copy my answer. Aku bilang no. Aku bilang don't pray for me to find someone. Pray that I'm always happy. Jadi itu yang I live by that gitu kan. I've been single all this time so long. Jadi aku percaya itu panggilannya masing-masing. And I'm happy. If one day misalnya Tuhan garisin I find someone, I meet someone,
then for me it's yes, then maybe it's gonna be incremental happiness gitu kan, and that's fine. I'm gonna be like embracing it. Tapi bukan berarti aku bilang I'm not complete until I find someone gitu. Jadi kalau tanya gitu tuh kan, women cannot have it all. Aku selalu bilang, what is your definition of have it all? Karena have it all by definition it's very damaging ya, karena there is no concept of all. There is no way we will ever have it all. Jadi aku selalu berpikirnya define your own have it all, and be okay, be at peace with yourself. Pasti banyak orang nyinyir, there's gonna be haters, there's gonna be all those but it's okay. I mean, like, it's I know it's easier said than done, don't worry, I've been past shelf life according to a lot of my relatives so many years ago, but yeah, I think it's define your own, have it all, define your own happiness, and be okay with it. Itu sih. Dan masalah kuliah, kalau buat teman-teman yang kuliah, oh my God, enjoy your time. You have all the time in the world. Do not be too hard on yourself. Trust that God will show you the way, one step at a time. And sometimes God's way is He will send you to the wrong way first to know what you don't want. Karena I changed jobs so many times. To learn what I don't want, what I don't like, as much as what I like. And there is no perfect job, by the way. Jadi trust that it's a journey. It's not a destination, because I don't believe in destination. Aku percaya Tuhan itu naruh kita untuk learn throughout the way, and enjoy the journey. Don't take yourself too seriously. If you fail, if you make a mistake, laugh on it. I did before. Habis aku pertama kali keluar dari consulting company, I put all my life saving untuk start a company. I thought I'm gonna be the next whatever. I used up all the money within 6 months, right? Then I have to go back cari kerjaan lain and laugh at it. Not so much that time, tapi sekarang I can laugh at it. Dan I think the ability to be able to laugh at yourself is very important, because apa yang aku bilang, hidup tuh udah berat banget gitu kan, ngapain dibikin berat lagi gitu. So jadi sometimes buat aku just ini sih kalau buat my mindset, maybe if it's useful buat teman-teman, aku selalu nanya ke diri aku sendiri sebelum aku bikin any decision. Catherine, what is the worst that can happen? If the worst is you waste 1 or 2 years of your life, ya udah, so what gitu kan, maksudnya you still learn from it gitu. Ini kalau ngomong soal karir ya, including trying a new boyfriend, right? So you also learn what kind of guy you like potentially, right? Jadi buat aku sih enjoy your youth, right? Of course within boundaries. Jadi enjoy your youth and take a chance on it. Take a chance on yourself and pray over it, of course, gitu kan. Aku sih percaya, mungkin from my experience, Tuhan tuh nggak nunjukin langsung ini blueprintnya gitu kan, A sampai Z. It's not. It's a one step at a time, and trust the process. Trust the process. Learn as much as you can what you don't like as well. That's very important. Karena aku bilang kadang-kadang orang terlalu banyak ngomongnya, what is your passion? I think that's the most overrated question. Buat aku lebih belajar also what you don't like, gitu sih. Yeah, that's so true. Bagus banget. Bener. Aku hari ini juga diingetin sih bahwa bukan hanya kita berdoa untuk apa yang kita mau, tapi juga Tuhan menunjukkan apa yang bukan untuk kita. What we don't like. Dan seringkali itu kita bisa hadapin, kita bisa baru sadar kalau kita tuh ada masalah. Atau kita misalnya membuat keputusan yang salah, terus kita jalanin, kok kayaknya bukan ini ya, terus kita ya udah kita ganti opsi lain gitu misalnya. Ya karena kalau nggak kita kan kekeh kan, masih pengen nyoba terus. Kita sekali keras kepala ya, Tuhan sudah bilang enggak, kita kekeh gitu. Akhirnya beneran tuh, sana jorokin dulu. Jorokin dulu. Tuh kan, nggak suka kan gitu. Baru kita sadar, oh iya, sorry Lord. Banget.
Iya, jadi bersyukurlah ya teman-teman semua kalau kita ada masalah atau keadaan gak enak. Mungkin itu adalah cara kita tahu apa yang kita nggak suka. Mungkin Tuhan juga izinkan untuk mengajarkan kita. Tuh, lo ngotot sih, ya udah beneran kan gak suka gitu. So enjoy. Tadi seperti yang Catherine bilang, enjoy. Um, Terus kayak berbesar hati untuk kalau misalnya ada kegagalan ya udah ketawain aja, anggap aja ini pelajaran gitu. Ya udahlah uang sekolah gitu ya. Uang sekolah, uang sekolah. Expensive. Ya, expensive itu kayak ambil S2 5 tahun gitu mungkin ya. Kayak oke, belajar gitu dan move on. Melangkah lagi, berdoa dan pasti Tuhan tunjukkan selangkah demi selangkah. And have fun, enjoy your youth. Have fun. Ya, thank you so much Kat, itu advice yang bagus banget. Alright, so thank you semuanya yang udah join hari ini, buat teman-teman OMK dan juga buat teman-teman Precious Women. Thank you for joining today and thank you so much Kat Thank you. untuk for your time. Aku tahu kamu busy banget, kamu sibuk banget, tapi nyempetin untuk hari ini hadir. Can you share like one last sentence, mungkin yang kayak one key takeaway untuk teman-teman yang ada hari ini? Wow, that caught me by surprise. Kayak mungkin like kayak kata-kata mutiara atau your favorite verse gitu. I think related banget. Aku juga diingetin sih, Yol, listening to what kamu jabarin tadi ya. If you don't remember anything dari session ini, buat aku just remember that you are precious. Remember that you are precious and you're good enough, right? You're good enough. You're not just good enough, you're spectacular gitu. Just remember that, karena jadi cewek itu aku bilang bakal banyak banget sehari-hari we are being like beaten down from many different kind of like angle, karena ekspektasi ini ekspektasi itu very easy buat kita ngerasa that we are not good enough to play a different kind of like roles in our life. Trust that you're good enough gitu sih. Aku satu hal kalau aku boleh share, if you remember right, we all still in the COVID period. Negara yang prime minister and presidennya perempuan during the COVID doing so much better than any other country, right? There is a reason for that. I'm not saying this because I'm a female, but it's true, right? Jadi apa namanya? There is a reason. Kenapa? Karena aku merasa we are balancing. Multitasking is women's middle name. Embrace it. You are very precious. You are good enough, and remind ourselves that every day. And I'm super happy to join here today. Diingetin itu juga, that precious women. Okay, thank you so much Kat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah join hari ini. Sebelum kita tutup, let's pray together. Aku mau berdoa buat teman-teman semua. Aku percaya bahwa God will show you the way. Tuhan akan menuntun setiap langkahmu. Dan kita berdoa supaya kalian semua bisa menggapai cita-cita, impian, and be the impact, be a change maker. Dan kita mau tunjukkan bahwa wanita itu diciptakan luar biasa, kita bisa membawa dampak perubahan yang positif, dan kita mempunyai keunikan, kekuatan yang luar biasa. Alright, let's us pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami percaya Engkau telah menciptakan setiap dari kami dengan keunikan dan kekuatan kami masing-masing. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk teman-teman yang sedang mencari panggilan hidup, mencari purpose di dalam Engkau. Biar Kau tunjukkan mereka Tuhan apa rencana-Mu di dalam hidup mereka. Guide them. Tuntun mereka Tuhan selangkah demi selangkah setiap harinya. Kami percaya Engkau telah memanggil setiap dari kami untuk menjadi dampak yang positif bagi dunia ini, bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus berikan kami kekuatan, dan Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya, dan jangan lupa ikutin Face at Home.
Hari Sabtu ini jam 4 sore di YouTube Light of Jesus Family Indonesia, dan juga kita ada feast untuk anak-anak Stars Club kelas 4 sampai 6 SD hari Minggu jam 10 sampai 11 di YouTube LOJF Indonesia juga, dan kemudian untuk Awesome Kids anak-anak Prateka sampai dengan kelas 3 SD di channel yang sama. Kemudian juga kita akan bertemu kembali di Precious Women 2 minggu lagi. Dan jangan lupa juga kita juga ada live group untuk teman-teman yang kelas SMP dan SMA, itu 2 minggu sekali bisa daftar di Instagram LOJF Indo. Terima kasih semuanya and God bless you. Bye.